Inilah kalimat yang paling cintai Allah. Kalimat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Merupakan bacaan zikir yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadits riwayat Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kita jumpa kembali di forum ini untuk mengikat suatu tali persaudaraan untuk ketenangan, ketentraman, dan kedamaian seluruh umat manusia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, rasa syukur itu harus selalu kita ungkapkan, bukan hanya di lisan namun rasakanlah di dalam hati kita. Hari ini semoga semuanya, sobatku dalam keadaan sehat, sukses dan banyak rejeki, amin. Kunci menjadi kekasih Allah, yaitu dengan rutinnya kita membaca kalimat pujian kepada Allah. Bisa kita baca sebagai zikir setelah sholat fardu, ataupun dibaca setiap saat walaupun sedang beraktivitas. Inilah kalimat-kalimat untuk merayu Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan cinta dan kasih sayangnya baik di dunia maupun akhirat kelak. Pertama, bacalah selalu Subhanallah wa bihamdi. Bacaan kalimat Subhanallah wa bihamdi memiliki arti mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal yang tidak layak dengannya. Jadikanlah kalimat bacaan ini sebagai zikir. Dari Abu Umamah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mampu untuk beribadah pada malam hari, atau tidak sanggup membelanjakan hartanya karena bakil atau pelit, atau tidak sanggup berjihad karena penakut, maka hendaknya ia memperbanyak membaca Subhanallah wa bihamdihi sebanyak-banyaknya, karena kalimat ini dicintai Allah lebih daripada membelanjakan emas sebanyak gunung di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadits riwayat Faryabi, Tabrani. Kedua, kalimat bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur terhadap segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai ungkapan terima kasih atas rezeki, anugerah dan segala nikmat yang telah diberikan Allah. Dengan membaca Alhamdulillah, maka seseorang akan mendapatkan pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. Pahala bagi orang yang membaca kalimat thayyibah yang salah satunya adalah kalimat Alhamdulillah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah setiap di antara kalian yang mengerjakan amal setiap harinya sebanyak gunung Uhud. Para sahabat bertanya, siapa yang sanggup melakukannya, ya Nabi? Siapakah yang mampu di antara kalian yang sanggup melakukan suatu amalan yang mudah dan ringan? Para sahabat bertanya, apakah itu ya Nabi? Nabi bersabda, pahalanya orang yang membaca Subhanallah. Inilah bacaan kalimat yang pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Kalimat yang ketiga yaitu La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah juga merupakan satu kalimat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan membaca La ilaha illallah adalah terhindar dari api neraka. Yang terakhir yaitu kalimat yang keempat adalah Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar juga dikenal sebagai kalimat takbir. Kalimat takbir adalah bentuk pengagungan atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, manusia menyadari bahwa Allah
adalah zat yang maha besar, sementara manusia hanya makhluk yang lemah. Dikisahkan suatu hari, ada seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah untuk bertanya, "Ajari aku zikir untuk aku baca." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam dan tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana." Orang Badui itu berkata lagi, "Kalimat itu untuk Tuhanku, mana kalimat doa yang baik untukku?" Maka Rasul pun bersabda, "Katakanlah, Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezeki padaku." Itulah keempat kalimat yang berpahala tinggi dan besar, serta dijanjikan syurganya Allah. Baik sobatku yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelengkap dari doa-doa tadi, akan saya ijazahkan beberapa doa agar hati tenang, sabar, dan diberi kemudahan dari setiap kesulitan kita. Ini doa pertama yang dapat sobatku amalkan. La ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil ajib, la ilaha illallah rabbus samawati, wa rabbul ardi, wa rabbul asil karim. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rob pemilik Arsy yang agung. Tidak ada yang lain yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rob langit dan juga Rob bumi, serta Rob pemilik Arsy yang mulia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Doa kedua yaitu terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Dalam ayat ini mengandung pengingat bahwa keuntungan yang diperoleh seorang hamba yang sabar saat dilanda kesulitan. Kesabaran dan usaha akan membawa seorang muslim ke kondisi yang lebih baik. Bacalah, Salamun alaikum bima sabartum fanima uqbad-dar. Artinya, sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di samping mengamalkan doa agar hati tenang dan bacaan surahnya, diharapkan agar bisa membaca zikir sehari-hari. Salah satunya memperbanyak bacaan istighfar sebagaimana disebut dalam hadits Rasulullah. Uksiru minal istighfar, faman aksaro minhu, janalallahu lahu, mingkuli gomi wahami faroja, warojakohu min jais sulajah tasib. Artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah melegakan setiap kegundahan mereka, melepaskan kesempitan mereka, dan memberikan rezeki secara tidak diduga-duga. Hadits riwayat Abu Dawud. Dan satu lagi, sebuah rahasia saya ungkap hari ini, yaitu zikir tasbih malaikat, sebagaimana Allah berfirman, Yusabihuna laila wa nahar, la yafturun. Artinya, mereka, malaikat-malaikat bertasbih pada waktu malam dan siang dengan tidak henti-hentinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-20. Sesungguhnya ada satu malaikat yang setengahnya terbuat dari cahaya dan setengahnya yang lain terbuat dari salju. Ia mengatakan, Maha suci Engkau, ya Allah. Sebagaimana Engkau menyatukan antara cahaya dan salju ini, satukanlah pula di antara hamba-hamba-Mu yang beriman. Ia tidak memiliki tasbih selain tasbih tersebut. Malaikat Ar-Ruh adalah malaikat terbesar, berada di langit keempat dan dia lebih besar daripada langit, gunung, dan para malaikat.
Setiap hari, ia bertasbih sebanyak 12.000 kali tasbih dan dari setiap tasbihnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat di antara malaikat-malaikat yang ada, dan kelak akan datang pada hari kiamat dalam satu barisan. Lebih lanjut, para malaikat banyak membaca tasbih karena tasbih adalah zikir yang paling afdal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya tentang zikir apa yang paling utama, beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya. Subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut. Subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillahi, la ilaha illallah, wallahu akbar, tabarakallah. Artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Malaikat akan mengambil dan membawa tasbih tersebut dengan kedua sayapnya menuju ke langit. Dan, setiap kali melewati sekelompok manusia yang membaca tasbih tersebut, malaikat akan memintakan ampun untuk orang yang mengucapkannya. Nah, sobatku, begitu besar faedah dan keutamaan dari zikir malaikat ini, sehingga setiap insan yang beriman selalu mengamalkannya. Demikian sobatku, syiar yang dapat saya sampaikan, semoga sobat bisa mengambil hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.